Sahabat-sahabat Rani LPF yang terkasih, kembali kita bertemu pada hari Senin 4 November 2024. Pada hari ini kita bersuka cita mendapat inspirasi dalam liturgi maupun role model kehidupan Kristiani dengan pesta Santo Carolus Borromeus, seorang uskup yang hidup tahun 1538 sampai dengan 1584, uskup Milano, Italia. Adapun bacaan Injil pada hari ini yakni Lukas bab 14 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Marilah kita mendengarkan bersama-sama. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang karena mereka akan balasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, di renungan pada hari ini saya meletakkan dasar tema kita, yaitu dari kehidupan spiritual menuju kepada aksi solidaritas. Pertama-tama kita ingin mengenal figur Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya kita sudah mengenal figur Dia, yaitu Yesus digolongkan orang miskin dan terpinggirkan. Dia lahir di kandang Bethlehem, kehidupan yang tidak memiliki sarana transportasi, sehingga ketika masuki kota Yerusalem, orang menyambutnya di atas keledai tunggangan milik orang lain. Dia juga merayakan perjamuan malam terakhir di tempat milik orang lain, bukan miliknya sendiri. Tuhan kita Yesus Kristus sungguh figur yang miskin dan terpinggirkan. Dia bukan kelompok ahli Taurat, kelompok imam agung, atau memiliki kuasa politik di zaman itu. Dengan kata lain, Tuhan kita Yesus Kristus adalah figur yang miskin dan terpinggirkan. Oleh karena itu, Tuhan kita Yesus Kristus berada di pihak orang miskin dan terpinggirkan. Ya, terkadang dalam kehidupan ini kita melihat ada orang yang tidak memiliki harta yang cukup, tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki relasi sosial dengan sahabat-sahabat, tapi dia terkadang dekat dengan orang-orang tertentu yang berkelimpahan atau punya kekuasaan dan juga punya relasi sosial yang luas, seakan-akan dia juga merasa berada di pihak itu. Dan itu bukan sikap Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tetap berada di pihak orang yang miskin dan terpinggirkan, sehingga kemanapun dia pergi, perhatian dia kepada mereka yang terpinggirkan karena cacat-cacat sosial, karena dosa-dosa mereka, karena cacat-cacat fisik. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus berada di pihak orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang miskin. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, kini kita melihat kita telah percaya kepada Allah. Kita mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita ingin mengenal firman-Nya, mengenal kehendak-Nya. Lantas muncul pertanyaan, di manakah Allah kini berada? Di manakah Tuhan kita Yesus Kristus berada?
Mungkin kita akan berkata, dia berada dimanapun juga. Dia berada di dalam gereja, di tempat ibadah, dengan menghadirkan simbol-simbol wajah Tuhan kita Yesus Kristus, dengan menghadirkan firman Tuhan. Namun pada kesempatan ini kita ingin melihat, dan mungkin telah melihat, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus berada di antara mereka yang terpinggirkan. Tuhan berada di mereka yang tidak beruntung dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, dalam bacaan Injil pada hari ini, ketika Tuhan kita Yesus Kristus diundang, dia hadir di sana. Dia berada di tengah-tengah para undangan dari sang pengundang tuan rumah yang mengadakan pesta, dan dia melihat yang hadir adalah orang-orang keluarganya, orang-orang yang terpandang, dan sebagainya. Di situ Tuhan kita Yesus Kristus menyampaikan, kalau engkau mengadakan perjamuan atau pesta, undanglah mereka yang bukan keluargamu, mereka yang tidak kaya, mereka yang tidak punya kekuasaan, dan mereka memiliki relasi yang sangat luas dan mendalam di tingkat manapun juga. Tapi undanglah orang-orang cacat, orang-orang yang terpinggirkan, sebab mereka tidak mampu membalaskan apa yang Anda inginkan, tapi mereka akan balasnya karena Tuhan ada di pihak mereka. Sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, apa yang hendak dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus hendak melawan prinsip hidup pada zaman itu, yakni kita tahu kawasan Palestina dijajah, dikuasai secara sosial, ekonomi, bahkan politik oleh orang-orang Romawi. Ada sebuah falsafah hidup orang Romawi, itu do ut des, yaitu do ut des artinya apa? Melakukan sesuatu dengan harapan akan mendapat balasan dari orang-orang tersebut. Ada sebuah perhitungan. Saya melakukan sesuatu, hendaknya mendapat balasan dari mereka. Dengan prinsip ini, di dalam mengadakan perjamuan, apabila mengundang sanak keluarga, maka balasannya sanak keluarga saya juga akan mengundang saya ketika mereka mengadakan pesta. Saya mengundang orang-orang terkenal dengan harapan orang-orang terkenal itu akan membalasnya dengan mengundang saya ke dalam acara-acara mereka. Itulah prinsip do ut des, yaitu saya melakukan sesuatu dengan harapan akan mendapat balasan atas apa yang saya lakukan tersebut. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, di sini Tuhan kita Yesus Kristus menyampaikan, yaitu orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh atau orang miskin, mereka tidak akan membalas seperti apa yang Anda lakukan kepada mereka. Mungkin tidak akan mengundang mereka ke acara-acara Anda, tetapi ingat, mereka berada di sisi Tuhan. Dan mereka akan membalasnya kelak melalui tindakan Tuhan itu sendiri, yaitu apa yang Anda harapkan balasan hal yang fana dari orang-orang yang Anda undang dalam perjamuan Anda, dalam kehidupan Anda akan mendapatkan hal yang abadi, hal yang kekal. Apa yang akan dibalas hal-hal yang sementara, Anda akan mendapat hal-hal yang abadi, yang berasal dari Allah. Apa yang Anda undang orang untuk mengkonsumsikan hal-hal yang cepat selesai setelah dikonsumsikan, Anda kelak akan mendapat balasan mengkonsumsikan hal-hal yang abadi. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, dengan ini kita disadarkan Tuhan saat ini berada di mana. Kita disadarkan pada hari ini Tuhan saat ini berada di sisi orang-orang yang terpinggirkan, orang miskin secara ekonomi,
Orang yang miskin secara sosial, tidak punya relasi dengan orang-orang yang berpengaruh, yang terpinggirkan. Orang-orang yang tidak punya kekuasaan, mereka dipinggirkan. Bisa saja orang-orang semacam ini ada di dalam keluarga kita. Mereka yang terpinggirkan secara sosial, tidak mendapat tempat bergaul yang luas dalam keluarga kita, di tempat kerja kita, dalam kehidupan masyarakat kita, mungkin dalam lingkungan hidup kita. Mereka yang tidak punya kekuasaan tertentu sehingga mereka terpinggirkan. Nah, mereka tidak punya kemampuan untuk membuat keputusan atas dirinya sendiri karena mereka tidak punya kekuasaan. Mereka adalah orang-orang yang terpinggirkan. Dan mereka inilah kita disadarkan hari ini Tuhan berada di sisi mereka. Tuhan berada di pihak mereka. Tuhan akan membalaskan apa yang kita lakukan kepada mereka sebab mereka berada di sisi Tuhan. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, ketika saya kembali dari Filipina, ada beberapa umat memberi kesaksian. Saya bertanya, di mana si Alex dulu? Itu adalah si Alex. Mungkin umat Kristus Raja, umat katedral, amat sangat mengenal di Medan, si Alex ini. Sang tukang parkir dengan anggota tubuh yang tidak sempurna, dengan IQ yang amat tidak sempurna. Saya bertanya karena dia sering ke katedral, terkadang saya menyapa, ada sedikit saya beri pada dia, dia sering mencari saya, meskipun terkadang saya menghindar karena terus datang pada saat kapan saja ada pertemuan, ada rapat. Nah, saya bertanya, di mana si Alex? Karena setelah saya tiba di katedral, setelah 3 tahun Filipina, 4 tahun mungkin, saya bertanya, di mana si Alex? Kok nggak nampak lagi di katedral? Pastor, dia sudah meninggal, Pastor. Tetapi wajahnya cantik kali, bagus sekali. Nah, ini kesaksian 3 umat yang saya jumpai, saya bertanya tentang si Alex ini. Dan saya akhirnya situ berpikir ya, mungkin si Alex ini Tuhan berada di sisi dia dalam kehidupan dia. Dia terpinggirkan, dia tidak punya kemampuan ekonomi apapun juga. Dia tidak punya relasi sosial yang sungguh dapat membuat dia dibantu dalam banyak hal. Apalagi dia tidak punya kekuasaan di gereja sebagai pengurus gereja, pengurus lingkungan, pengurus dewan stasi, apalagi dalam kehidupan sosial dan politik. Dia tidak punya apa-apa. Nah, ketika saya mendengarkan itu, saya agak terpana. Iya ya, dia pastor cantik kali wajahnya. Nah, mungkin ini bagi saya adalah pengalaman pribadi, pengalaman personal. Nah, ketika saya merenungkan bacaan-bacaan semacam ini, saya selalu terpikir ke arah sana. Mungkin inilah kebenaran yang dikatakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Aku berada bersama dengan mereka. Sehingga dalam pengadilan yang terakhir, apa yang terjadi? Tuhan akan mengadili perbuatan kita kepada mereka yang tidak beruntung di dalam kehidupan ini. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih. Inilah tantangan kehidupan orang Kristen. Tantangan murid-murid Kristus. Semakin kita mengalami pengalaman spiritual kepada Tuhan, semakin kita melihat dia berada pada mereka yang tidak beruntung. Mereka yang berkekurangan, bukan hanya materi, tapi mungkin juga mereka yang secara psikologis kurang mendapat perhatian, kurang dihargai, kurang diapresiasi, kurang diperhatikan, kurang dengar pendapatnya. Mereka juga adalah orang yang miskin. Mereka akan sangat bersuka cita kalau kita mengapresiasikan dia, memberi penghargaan kepada dia. Mungkin bukan hanya dengan materi, tapi dengan perkataan-perkataan yang membuat dia dihargai, membuat ia menemukan ia sangat diperhatikan dan dicintai dengan sikap dan perkataan kita. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih. Santo Carolus Borromeus adalah seorang uskup Milano. Dia menjadi amat sangat terkenal ketika tahun 1576 kota Milano dihantam oleh wabah sampar sehingga ribuan yang meninggal.
Dan wali kota minta uskup ini supaya meninggalkan kota Milano. Tetapi dia tidak meninggalkan Milano. Dia keluar menjumpai dan merawat orang-orang yang terkena penyakit sampar. Bahkan dia membuka tempat penginapan, perawatan dan rumah sakit, dapur umum. Dia tidak meninggalkan kota tersebut sebab dia mau berada bersama dengan mereka. Inilah teladan seorang yang sungguh. Saya kira dia menghayati apa yang dikatakan Tuhan kita Yesus Kristus. Aku berada bersama dengan mereka yang menderita. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih. Kira-kira apa relevan bagi kehidupan kita dengan ini? Saya menyampaikan beberapa tips. Dari Tuhan kita Yesus Kristus menyampaikan kepada orang yang mengundang dia agar mengundang orang-orang yang miskin, orang-orang yang cacat. Bagaimana dalam kehidupan saat ini kita boleh mempraktekkan hal ini dalam segala situasi dengan kehidupan sosial, dengan kondisi kehidupan kita. Kita terkadang harus berperang secara ekstrim, tapi terkadang tidak mungkin. Karena kita berada dalam kondisi yang dimana kita harus secara bijaksana memperhatikan hal ini. Yang pertama, apabila sahabat-sahabat rohani LPF mengadakan ulang tahun anaknya, cucunya, atau ulang tahun perkawinan, saya mengusulkan pergilah mereka ulang tahun di panti asuhan, ulang tahun di tempat orang-orang cacat. Sebagaimana ketika saya di katedral, saya mendampingi sebuah kelompok Sin Egidio yang sampai sekarang mereka bergerak di bidang membantu anak-anak yang tidak berkeuntungan, yaitu sekarang mereka sebagai mahasiswa dan mahasiswi ada beberapa yang bekerja, yaitu membuka sekolah damai di Multatuli, di pinggiran sungai Deli, di Multatuli, dan situ banyak anak-anak yang sungguh-sungguh tidak beruntung. Beberapa umat kita saya usulkan, kalau anakmu merayakan ulang tahun, janganlah ke restoran, silakan ke restoran untuk keluarga kecil, tetapi pergilah ke tempat panti asuhan, ke tempat anak-anak itu beruntung, dan biarlah anakmu ini, cucumu ini memberikan kegembiraan dia. Mungkin hanya sebuah buku, sebuah kado kecil kepada mereka, pasti dia mulai menyadari bahwa dia mulai berbagi, dia mulai berada di pihak orang-orang yang dikatakan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai mereka yang membutuhkan perhatian, di mana di situ dia hadir. Ketika ada ulang tahun perkawinan, pergilah ke rumah jompo, pergilah ke panti asuhan agama apa saja yang dikelola oleh umat Katolik, umat Buddhis, atau juga mungkin umat agama lain, Kristen, Protestan, maupun juga Muslim. Pergilah ke sana. Tunjukkan inilah sikap yang diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus. Dari kelebihan kita, kita pergi membagi sukacita kita. Kita meminta mereka mendoakan kesetiaan dalam perkawinan kita. Kita meminta anak-anak yang piatu mendoakan kita. Karena dengan cara itulah mereka akan membiarkan Tuhan semakin memberikan secara berlimpah dalam kehidupan kita, dan kelak kita akan mendapatkan janji Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat-sahabat Rani, ini menantang, ini adalah radikal, ini adalah pilihan. Tuhan membantu kita, Tuhan membimbing kita. Terima kasih.